Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTuber, jumpa lagi dengan Yugi Ngonten. Baik, kawan-kawan, pada hari yang cerah ini semoga kawan-kawan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terutama untuk keluarga kawan-kawan semua di seluruh Indonesia. Hai, kawan-kawan, eh, banyak kejadian yang memang saat ini terjadi di seluruh dunia ya. Aksi-aksi yang berkaitan dengan pro Palestina dan anti Israel, sebenarnya sikap-sikap pro kemanusiaan itu adalah sikap yang paling benar, sikap yang memang harus dimiliki oleh kita sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan tentunya ya. Jadi ketika ada penindasan, penganiayaan, pembunuhan, bahkan penghabisan nyawa sebuah bangsa itu memang harus digaungkan, harus didukung, harus diberi pembelaan moralnya yang merasa orang-orang yang benar-benar telah ditindas, telah dibunuh keluarga-keluarga mereka, dan itu memang harus kita dukung ya. Jadi pro kemanusiaan itu adalah sikap yang memang harus kita miliki. Dan bagaimana cara eh, mengimplikasikan atau mengaktualisasikan pro kemanusiaan, membela kemanusiaan itu bagaimana? Ya, di awal tadi sudah saya katakan sudah terjadi di banyak negara-negara dengan memboikot produk-produk Israel sendiri atau produk-produk yang pro Israel ya, baik itu dari Amerika maupun dari negara sekutu Amerika sendiri. Ya. Dan kenapa kok harus diboikot? Nah, kawan-kawan harus tahu ya, aksi boykot itu akan berpengaruh dan mempunyai efek ke mana-mana. Efeknya tidak hanya pada Israel saja ya, efeknya itu luas, akan eh, menjadikan efek yang luar biasa, yaitu efek domino, efek yang akan merembet ke mana aksi boykot itu sendiri ya. Jadi apa hubungannya ini dengan YouTuber pemula? Jadi gini ya, ketika eh, kawan-kawan YouTuber pemula ada yang merasa aksi boykot itu adalah hal yang wajib, yang mutlak, yang sudah tidak bisa diganggu gugat misalnya. Karena dengan aksi boykot itu berarti kita adalah benar-benar pro terhadap sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina. Itu ya, yang menurut mereka aksi boykot itu adalah harga mati atau salah satu cara yang baik untuk eh, benar-benar pro Palestina dan akan merusak atau menghentikan perilaku-perilaku Israel dan sekutunya, terutama yang digalangi oleh Amerika dan sekutunya. Jadi dengan boykot akan menghentikan, ya intinya gitu, menghentikan perang berkelanjutan atau eh, tindakan-tindakan yang akan dilanjutkan oleh Israel. Dengan boykot itu akan menghentikan itu ya. Itu intinya dasarnya adalah seperti itu. Tetapi efeknya akan dampak luas bagi semua negara. Aksi boykot itu terutama pada eh, ya kita-kita. Salah satunya adalah YouTuber pemula konten kreator. Kemudian apa hubungannya kok sampai berefek di boykot? Nah, itu tadi ketika seseorang sudah menganggap bahwa aksi boykot adalah hal yang terbaik, jalan satu-satunya untuk mencegah keberlanjutan perang ini terjadi dan akan membuat stop Israel untuk menyerang Palestina. Yaitu tadi menganggap boykot satu-satunya jalan. Maka ketika orang atau seseorang atau bahkan YouTuber pemula atau konten kreator yang lain yang sudah menancapkan aksi boykot sikap boykot ini ketika menonton video atau konten kreator YouTuber pemula yang isinya
ada produk-produk yang dinilai atau dikatakanlah yang pro Israel, misalnya produk-produk dari Amerika, produk-produk dari Inggris, yang disinyalir adalah produk Amerika. Misalnya dalam bumbu masakan, kemudian dalam gadget, teknologi, maupun yang lainnya, kebutuhan sehari-hari, tidak misalnya. Ya, misalnya ya, ketika kawan-kawan sendiri ada komentar-komentar di dalam video, kawan misalnya menemukan ya dalam komentar video YouTube penggunaan misalnya video tentang keseharian ataupun tentang masak ataupun tentang vlog ataupun tentang mancing gitu ya. Kemudian ada komentar-komentar negatif tentang menggunakan produk apa produk yang mendukung Israel ya. Dan ini juga akan membuat ya efeknya itu nggak hanya sekedar di dunia nyata, nah, di dunia maya juga seperti itu. Akhirnya kan memunculkan komentar atau reaksi-reaksi yang sebenarnya nggak perlu juga kan membuat komentar, membuli, kemudian mengatakan komentar-komentar yang pedas tentang isi video, misalnya ada menampilkan beberapa produk misalnya dalam masakan ada bumbu, kemudian ketika vlog keseharian mencuci dengan menggunakan eh, produk sabun cuci, ya, atau ketika konten kreator menyuguhkan video tentang pernikahan, biasanya kan ada bawaan gitu, atau ya seperti buah tangan itu ya apa namanya istilahnya kalau di setiap pernikahan kan biasanya membawakan barang-barang yang dihiasi itu ya ya dan di situ kan biasanya ada produk-produk ya yang ditaruh di situ dihias misalnya ada kosmetik Garnier L'Oreal atau apapun ya produksinya bukan produksi asli Indonesia tetapi memang dari luar kan kemudian diimportkan gitu biasanya ataupun produksi di Indonesia tetapi yang punya adalah orang Amerika, orang Inggris ya. Dan kemudian itu dikomentari, misalnya ada video tentang seputar pernikahan, kemudian ada bawaan dari mempelai pria ataupun mempelai laki-laki, misalnya ada produk-produk itu, kemudian dikomentari pernikahan yang pro Israel. Kan ya, kan jadinya gimana gitu ya, seolah-olah kalau yang komentar itu adalah benar-benar pro kemanusiaan saja ya. Ya, jadi kawan-kawan, jangan sampai saya terbawa isu atau sikap-sikap yang memang kita tidak tidak atau belum tahu efek dari sikap itu. Jadi, jangan sampai meniru-niru, ya meniru-niru untuk bersikap boykot. Kalau memang kawan-kawan ingin memboikot, ya boykot saja. Awali dengan diri kalian sendiri. Tidak ada yang melarang. Kalau memang benar-benar kawan ingin memboikot, ya boykot dengan diri anda sendiri. Mulai dari diri anda sendiri dan keluarga anda sendiri. Ya, jangan mengajak. Kalau mengajak itu efeknya akan luar biasa. Apa satu? Misalnya produk bumbu masakan Royco atau penyedap atau katakanlah ya sarimiran ketika diboykot penurunan 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 penjualan akan menurun itu yang akan terjadi kalau penjualan menurun apa yang terjadi produksinya jelas akan dikurangi kalau produksinya dikurangi apa yang terjadi berikutnya karyawannya harus dikurangi dipecat apa yang terjadi kemudian pengangguran di mana-mana iya kan pengangguran di mana-mana pada akhirnya kalau kita memboikot pada satu produk saja berapa itu
Rata itu ratusan ribu karyawan atau penghasilan. Bayangkan kalau 510 produk, nah, berapa ratusan ribu karyawan yang akan nganggur. Implikasinya banyak. Yang mengis barang, kurir, penjualan online. Hah? Bagaimana? Hah? Makanya itu semuanya adalah saling keterkaitan, ya, saling keterkaitan satu sama lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kawan-kawan tetap semangat dan untuk melihat situasi kondisi yang ada saat ini, kita harus senantiasa merespon atau reaksi. Ya, siapa sih yang nggak eh, merasa marah ketika nyawa dihilangkan dengan seenaknya saja seperti itu? Siapa sih yang tidak merasa marah kepada orang yang melakukan itu? Semuanya, kita semuanya. Maka alangkah baiknya kita dengan melakukan, membela dan mendukung dengan cara-cara yang lebih baik, misalnya dengan mendonasikan pada pihak-pihak terkait yang membantu untuk kemanusiaan di sini. Oke, kalau kita sudah diakhiri. Oke, sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.